Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi yang kedua ya, pertemuan kedua yaitu tentang batang tarik ya. Seperti yang diketahui di materi 1 bahwasannya salah satu kelebihan ya dari baja, material baja itu adalah kekuatan tariknya gitu ya. Atau dalam bahasa Inggrisnya adalah tension member. Nah, apa saja sih yang bisa kita temui gitu ya di kehidupan sehari-hari batang tarik? Maksudnya kita bisa melihat batang tarik itu pada struktur apa aja. Contoh adalah pada jembatan. Kemudian rangka atap tahu ya? Rangka atap, menara transmisi itu misalkan listrik gitu ya maksudnya ya. Itu kan dari baja ya kebanyakan. Ikatan angin tahu ya? Kalau Anda sudah belajar AutoCAD, biasanya pasti suruh mendesain atap ya, dan lain sebagainya. Inilah contoh-contoh struktur yang di penyusunnya itu sebagian besar adalah batang tarik. Nah, seperti diketahui karena baja ini memang kelebihannya ditarik, maka batang tarik ini sangat efektif dalam memikul beban. Nah, dari sekian struktur tadi, di mana dia merupakan baja ya, baja sendiri itu memiliki beberapa bentuk profil ya. Ada yang namanya profil tunggal, ada juga profil tersusun. Kalau tunggal itu berarti sendirian ya. Kalau tersusun itu berarti dia tersusun dari profil-profil tunggal. Seperti penambang ya, di kuliah Mekban kemarin, ada penambang tunggal, ada juga penambang tersusun. Baja pun sama. Ada profil tunggal dan profil tersusun. Ini contoh profil-profil pada baja ya. Profil batang bulat, plastrip, profil siku ganda. Kalau ini berarti ganda, kalau ada kata ganda berarti ya tersusun ya. Kanal tuh seperti huruf C, kanal ganda, kanal yang tersusun. Berarti ini dikasih macam plat ya. Kemudian penampang W itu maksudnya sayap ya, wave flank. Bentuknya seperti sayap. Penampang S, kemudian penampang box tersusun. Jadi kalau Anda bisa lihat ya, cari coba di... Nah, ini contoh-contoh baja. Nah, ini. Jadi yang dilihat itu penampangnya dari samping gitu maksudnya. Kalau ini berarti penampang W atau wave flank karena ada badan, ada sayapnya. Jadi kalau gambar asli di lapangannya. Nah, ini contoh. Ini profil C itu gini. C itu maksudnya sampingnya kayak gitu ya. Kemudian ini profil T karena bentuknya T. Berarti yang dilihat itu penampang. Penampang tuh yang sampingnya itu ya. Jadi kalau ini kan namanya panjang dari profil, namanya penampang itu yang sampingnya ini profil tuh. Penampang itu yang sebelah sini. Kalau kita lihat dari samping, kalau kita potong lah ya, kayak misalkan penampang saluran kan dipotong bentuknya misalkan trapesium, persegi kayak gitu. Baja pun sama. Seperti itu. Nah, ini contoh tadi ya. Tuh banyak ya. Profil C tadi ada macam-macamnya, bisa dicari sendiri bagaimana bentuknya kalau yang real tuh seperti apa. Oke. Kita karena memang kita fokusnya ke ini ya. Ke LNFD. Maka yang ASD saya skip ya karena memang waktu juga terbatas. Nah, kita akan menentukan berapa sih kekuatan tarik. Nominal itu artinya yang
tertulis lah ya, yang memang dimiliki oleh suatu struktur baja. Meskipun nanti untuk perencanaannya kita tidak bisa langsung menggunakan itu ya, tapi harus pakai kekuatan perencanaan, karena kan yang namanya perencanaannya kayak kemarin misalkan beban harus diberi faktor beban, dinaikkan. Lagi-lagi adalah masalah keamanan. Kalau beban itu dinaikkan, kalau kekuatan harus diturunkan. Karena harus dikalikan dengan faktor tahanan, reduksi, dan sebagainya. Ya, jadi kebalikan. Kalau beban tuh kita buat sebisa mungkin dinaikkan gitu ya, supaya keamanannya baik. Tapi kalau masalah kekuatan yang dimiliki justru jangan dinaik-naikin ya. Justru harus diturunkan, dikalikan banyak faktor seperti itu. Nah, dalam penentuan kekuatan tarik nominal ada 3 kondisi yang harus kita tinjau ya. Di pertemuan pertama, baja itu punya namanya FY ya, yaitu kekuatan kondisi leleh. Karena baja itu adalah jenis keruntuhannya pertama mengalami kelelehan, baik itu luas penampang kotor maupun bruto. Karena memang nanti ada juga namanya penampang neto ya, kaitannya dengan sambungan. Berarti kita harus cek kondisi lelehnya di daerah yang jauh dari sambungan. Karena kalau udah ada sambungan, misalkan pakai baut atau las, maka luasnya bukan kotor atau bruto lagi, tapi neto. Kemudian kondisi fraktur atau FU ya. Setelah leleh kan baja itu kan endingnya putus ya. Kalau Anda lihat kemarin di praktikumnya itu ya, baja itu putus. Nah, di kondisi putus inilah kita juga harus mengecek ya, berdasarkan kondisi putus. Nah, kalau pada kondisi putus, luas penampangnya namanya luas penampang efektif. Dan terletak di daerah sambungan. Dan yang terakhir adalah kondisi geser blok, lagi-lagi pada sambungan ya. Karena memang yang rentan ya terhadap keruntuhan atau kegagalan itu adalah di daerah-daerah sambungan. Kalau NN adalah kekuatan nominal penampang yang dimiliki secara tertulis oleh penampang. Kalau NU ini adalah kekuatan aksial terfaktor. Artinya apa? Dia yang nanti kita pakai untuk perencanaan, dalam perencanaan ya. Jadi bukan NN itu ditulisnya segini gitu ya, tertulis. Tapi nanti untuk perencanaan dia harus dikalikan dengan yang namanya faktor-faktor reduksi atau tahanan. Ada di halaman 18. Sebentar. SNI ya. Anda sebisa mungkin punya SNI, coba dilihat ya. Macam-macam faktor reduksi. Pertama kita cek yaitu kondisi leleh. Dari luas penampang bruto, kalau ini berarti yang jauh dari sambungan ya. Bila kondisi leleh yang menentukan, maka kekuatan nominal NN dari batang tarik harus memenuhi persyaratan ini. NN itu kekuatan nominalnya. Nanti berarti kita cari lagi NU-nya gitu ya. Coba NN dulu. Yaitu AG. Apa itu AG? AG adalah ini. Luas penampang bruto. Kotor. Bruto itu ya yang penampang, kalau misalkan tadi bentuknya persegi atau bentuknya wave flank tadi ya. Ya penampangnya bentuknya ya gini. Aduh maaf ya. Atau bentuknya C. Inilah penampang. Tentukan dengan ketebalan tertentu. Jadi kita bisa hitung luas penampang ya, bukan garis aja kan. Ada ketebalan tertentu. Bisa Anda lihat kan, dan ini kan punya ketebalan nih. Tuh ada ketebalannya ya.
ketebalan inilah nanti yang bisa kita cari. Seperti yang Anda kerjakan di Macban itu kan, bentuknya misalkan bentuk T, bentuk letter S, bentuk C, kalau ada juga, itu kan punya ketebalan tertentu. NN sama dengan AG adalah luas bruto. Jadi luasnya ini rumusnya apa? Rumusnya tergantung bentuk penampangnya ya. Jadi dia memang tidak ditentukan. Artinya memang tergantung bentuk penampangnya seperti apa. Berarti kita harus cari luasnya. Bruto berarti apa? Tanpa dikurangi dengan lubang-lubang pada sambungannya. Kemudian FY adalah tegangan leleh, di mana sesuai dengan mutu baja. Anda harus punya ya, cari aja ya. Kalau enggak di materi yang kemarin saya kasih itu ada di PDF-nya itu ya. Oh ya, ini saya ambil dari punya Insinyur Tamber ini ya. Karena memang bagus ya, sudah saya gunakan aja ya. Ini diambil dari buku struktur baja. Kalau Anda pengen tahu, bisa beli bukunya ya. Tentang struktur baja metode LRFD. Nah, kemudian di sini jangan lupa kondisi ini harus dikalikan nanti ya, NU-nya dikalikan dengan faktor tahanannya 0,9. Kemudian tadi kan leleh, kemudian kondisi fraktur atau putus pada luas penampang efektif atau neto pada sambungan. Kenapa jadi enggak ini ya? Pada batang tarik yang mempunyai lubang pada daerah penampang yang berlubang tersebut bentuk tegangan tarik tidak linier. Terjadi konsentrasi tegangan pada tepi lubang. Ya, seperti ini ya. Konsentrasi. Nah, ini kondisi pertama, kondisi kedua, endingnya adalah di sini. Mengalami leleh. Kalau habis leleh berarti apa? Terus putus ya. Ya kan udah leleh. Maka endingnya dia akan mengalami putus atau fraktur. Kalau putus berarti apa? Gagal ya sambungannya. Bila kondisi fraktur atau putus yang menentukan, maka persyaratannya adalah NN sama dengan AE dikalikan dengan FO. AE itu adalah, kalau tadi AG, bruto, kalau sekarang AE, luas penampang efektif atau neto, satunya sama. Maksudnya gimana ini luas penampang? Karena ada kondisi baja itu disambung ya, kayak tadi, bukan ya, sesi 2. Nah, ini ada kondisi. Nah, ini contoh baja. Baja kan ada yang pernah lihat ya, sambungan baja gitu ya. Ada kondisi di mana dia itu mengalami yang namanya putus. Ya kan? Nah, kondisi putus inilah sebagai tinjauan dalam merencanakan kekuatan. Nanti setelah ini ya. Udah cukup ya. Tadi adalah 3 parameter kita menentukan keruntuhan pada elemen baja, struktur baja, maaf. ASD saya skip ya. Langsung aja ke luas penampang neto. Jadi karena ada kata bruto, sekarang ada neto. Nah, kita sekarang karena neto ini akan banyak terpakai, maka kita akan pelajari dulu ya. Bagaimana cara menentukan luas penampang neto. Hati-hati, yang ditulis adalah penampang. Penampang tadi yang pinggir ya, yang sebelahnya tadi. Nah, penampang tuh ini, bukan yang sepanjang ini loh ya. Bukan panjang gini, enggak. Penampang tuh ini aja. Bentuknya misalkan beflank, ada sayap, ada badannya. Atau bentuknya misalkan kanal. Ini contoh beflank juga. Contoh, ini kanal. Berarti luasannya ini sampingnya kecil memang. Tergantung tebalnya ya. Berarti dikalikan dengan
ketebalan masing-masing profil. Berarti bukan yang ini ya, bukan luas ini loh ya. Lihatnya penampang tuh yang samping, karena kita menghitung tegangan dan sebagainya itu bukan di panjangnya tapi di penampang. Inilah yang menerima beban yang bekerja. Seperti itu. Nah, apa saja sih alat sambung ya pada baja itu? Bisa pakai paku keling, ada juga pakai yang baut. Yang mana untuk nyambung ini berarti harus dilubangi ya, atau juga pakai las juga bisa. Cuma sekarang karena dengan penampang ya banyak terpakai ya, itu adalah oleh alat sambung berupa paku. Paku keling kayak gimana? Baut tau lah ya. Paku keling tuh kayak gini. Ya, tahu ya. Beda sama baut ya. Kalau baut ada gerigi-geriginya. Nah, ini baut kan beda ya. Seperti itu, ini baut, tadi paku keling, jadi jangan bingung. Menurut SNI, jumlah luas lubang kan di penampangnya misalkan persegi ya, C misalkan C aja. Kan bentuknya C, ini kan ada luasan nih. Maka kalau misalkan di sini ada lubang, intinya total lubang akibat tadi ya alat sambung tadi baut atau keling itu luasannya tidak boleh lebih dari 15%. Artinya apa? Pada penampang utuh itu nggak boleh ngelubanginya banyak. Cukup maksimal 15% karena akan berpengaruh pada kekuatannya, mereduksi. Dengan kata lain, luas penampang itu adalah ini. Kurang lebih ya. Jadi dia lebih kecil pasti ya dibandingkan dengan luas penampang bruto. Maksimal luas penampang neto itu minimal ya. Minimal luas penampang neto itu adalah 85%. Nggak boleh kurang dari 85%. Ya, harus lebih. Oke, luas penampang bruto net, luas penampang neto. Nah, sekarang kita pelajari dulu bagaimana dengan ukuran lubang paku atau bautnya. Kita pakai yang baut aja ya. Menurut SNI, diameter seperti ini, diameternya ini. Kalau lihat dari samping, bayangkan lubang baut. Karena masih sipil tuh kayak gini ya. Berarti harus jalan tuh imajinasinya gitu ya. Jadi tahu oh ini pakainya buat ini maksudnya. Nah, yang namanya baut kalau mau dimasukkan ke dalam suatu struktur atau apapun itu, maka kita dalam mendesain D itu adalah lubang, berarti kan harus masukin lubang. Di mana D itu adalah lubang, itu nilainya harus lebih besar 2 mm dibandingkan dengan diameter lubang baut. Ya kan? Nah, kalau DN itu adalah diameter pakunya aja atau baut. Kalau D itu adalah lubang buat masukin bautnya. Nah, diameter yang baut ini kita sebut sebagai DN-nya. Nah, ini kan kalau mau dimasukin ke lemari, maka lemarinya harus dilubangnya jangan ngepas seperti diameter bautnya, tapi
lubang ini ya, Anda harus hati-hati karena ada dua macam tipe diameternya gitu ya. Kalau diameter lubangnya itu kurang dari 24 mm, maka diameter bautnya kurang dari 24 mm, maka diameter lubangnya jadinya berapa? 24 tambah 2 yaitu 26. Ini untuk diameter baut yang kurang dari sama dengan 24 mm. Kalau lebih dari 24 mm, maka diameternya adalah diameter lubang maksudnya ya. Dn ditambah 3. Jadi lebih besar kalau diameternya lebih dari 24 mm. Ya, misalnya kan butuh gitu ya. Butuh diameter berapa dan sebagainya. Nah, ini berdasarkan ASTM. Macam-macam ya. Inch itu artinya senti. 1 senti itu 2,54 senti ya. Nah, sekarang kita melihat dan gimana cara menghitung luasannya. Karena ada yang lubangnya itu berselang-seling. Sebentar ya. Sekarang kita masuk ke bagaimana ya cara menghitung luas penampang neto pada struktur baja gitu ya. Ini adalah bentuk baja tapi yang memanjangnya ya. Kan ngelubanginnya itu kan di sebelah-sebelah sini seperti di tadi ini. Nah, kan di sebelah sampingnya kan. Bukan samping. Intinya bukan penampang lah ya, yang badannya gitu ya. Di samping-sampingnya atau kalau kok digambar biar Anda kebayang karena nanti membayangkannya. Nah, yang di lubangin itu kan daerah sini nih. Memanjangnya kan. Jadi bukan di itunya ya, bukan di penampang, ini penampang. Tapi tetap yang kita akan hitung itu adalah penampangnya. Tapi yang dilubangi kan sebelah sininya, samping-sampingnya, ya kan. Nah, yang tampak tadi itu ada tampak samping yang ini, tampak sampingnya ini, sampingnya ini ya. Sekarang ada 3 lubang baut. Ini kalau bentuknya adalah lubang sejajar, berarti 3 terus sejajar. Terus ada kondisi lubangnya itu selang-seling, seperti ini ya. Yang kita hitung itu adalah luas penampang yang mana nih? Ini adalah kalau kita lihat dari sampingnya, dari memanjang tadi, ini adalah luas penampangnya tuh ini nih. Bentuknya persegi. Kalau memang kebetulan ini bentuknya yang profil I ya, lurus aja gitu ya. Ya, seperti itu. Ini ya, bentuknya persegi. Kalau ini ada 2 karena dia sambungan kan, namanya menyambung berarti dia terdiri dari 2 profil baja gitu ya. Jadi yang kita hitung tuh ini penampangnya tuh. Nah, kalau misalkan ini kita potong di bagian ini misalkan ya, aduh maaf ya lurus ini maksudnya. Kalau dia lurus gitu ya.
Ya lurus lah ya, ini susah ini ya. Lurus, nanti kelihatan dari samping seperti ini. Anda bayangkan kalau dari samping, oh berarti kan ada bagian yang kalau dari samping itu ngelubang ya. Cuma bentuknya bukan lingkaran lagi kan, tapi bentuknya kan lurus gini. Karena yang akan terlihat dari samping, bentuknya kan diameternya lurus gini. Nah, ini adalah lebarnya, terus sepanjang ini diameter juga kan, lingkaran diameternya kotak lah intinya ya, kotak ini. Nah, dimana ini adalah diameter, ini adalah tebal dari profil. Tebal profil berarti yang ini atas, ini tebal profil ya kan. Jadi kalau kelihatan dari samping, seandainya yang tadi ya, gambar ada sambungan. Kalau Anda bayangkan, Anda lihat dari samping, ini kan bukan samping ya, ini kan memanjangnya tadi. Kalau dari samping itu sebelah sini misalkan. Nah sebelah sini yang berdiri, kita potong tepat di sambungan tadi, maka kan ada lubang itu yang bentuknya vertikal ya. Yang terbaca kan vertikal ini jadinya. Dimana panjangnya berapa? Panjangnya ya seperti diameter dari lingkaran itu. Gitu. Ada berapa? Ada 3, berarti ada 3 lubang. Dan ada lagi. Nah, seperti itu. Ini lubang 1, lubang 2, lubang 3. 1, 2, 3 ya. Nah, gimana cara menghitungnya? Maka aneto itu adalah luas penampang ini tadi dikurangi dengan lubang-lubang ini. Ya kan? Kan kalau bruto itu tanpa ada lubang. Sekarang kan kita memotongnya di bagian ada lubang. Ya kan? Jadi kelihatan nanti lubangnya. Maka aneto sama dengan A bruto dikurangi jumlah dari lubangnya ada berapa? Ada 3, karena kan sama tuh ya. Masing-masing lubang itu luasnya. Dimana masing-masing lubang luasnya adalah D kali T. D itu adalah diameter lingkaran yang berdiri ini, diameter lingkaran. T itu adalah tebal dari plat atau tebal dari baja itu sendiri. Ya. Itu kalau untuk sejajar. Maka luas penampang netonya seperti ini. Anet sama dengan AG dikurangi N kali D kali T. Terus gimana kalau lubangnya selang-seling? Contohnya ini. Kita memotongnya ada 3 kondisi, yaitu di kondisi AB ini. AB, kemudian di kondisi ACB. ACB itu berarti motongnya tepat di sini. Nanti kelihatan ya lubang A, C, dan B. Sebentar ya. Iya. Bentar ya. Kita lanjutkan ya. Nah, kalau misalkan dia selang-seling tadi, kalau di potongan AB sama ya seperti yang sejajar. Kalau ACB berarti AG kurangi NDT sama seperti sejajar. Lumayannya 3 sekarang ya. Ditambah. Nah, ditambahnya ini adalah S1 kuadrat kali T per 4U1. S1 itu jarak secara horizontal antar baut. Ya tadi ya. ACB. Nah, ini S1 tuh ini.
dikuadratkan dikalikan dengan tebal plat atau tebal ininya ya, penyambungnya, kemudian dibagi 4 U1. U1 itu adalah jarak antar baut secara vertikal. Nah ini ya, jadi bukan antar baut ini ya, langsung ke bawah ini enggak, tapi kan di tengah-tengah ini ada U1 ini namanya. Dan ini O2-nya di sini ya. Nah, kalau O ini letaknya sampai ke bawah ya. Seperti itu. Sebentar, saya tutup. Oh, kurang tepat ya. Harusnya di iya, di tengah-tengah. Nah, harusnya kayak gini. Bentar. Nah, nomor 1. Nomor 2 tuh B. Nah, seperti itu ya. Yang bawah potongan, sekarang kita ke potongan A, C, D. Saya A, C, D. Nah, kalau C, D ini berarti rumusnya ini S1 dikuadratkan kali T 4+1 ditambah S kuadrat S2 ya, karena 2S ya, jadinya S1 itu yang jarak antara A dan C, S2 itu jarak C dan D, dikuadratkan dibagi 4U2 seperti itu. N-nya 3 lubang. Ingat bahwasanya aneto itu harus lebih besar dari 85% dari luas bentuk. Saya skip aja, ini sama aja ya. Langsung ke contoh soal misalkan ya. Yang mana ya? Ini aja ya, yang atas. Contoh. Nah, ini dia terdiri dari banyak plat ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 plat ya. Sambungan seperti gambar berikut, terdiri dari 2 belah plat, di mana tebal platnya 4 mm. Berarti maksudnya ada 2 plat, kemudian disambung ya dengan 3 plat. Jadi platnya itu adalah yang ini.
bajanya disambung dengan, kan sudah nyambung ya, kalau misalkan pakai baut juga harus ada sambungannya. Disambung dengan 3 plat yang bawah ini. Dengan tebal masing-masing 2 mm. Diameter alat penyambung atau DN itu adalah 12 mm. Berarti bautnya, penyambungnya diameter 12. Jumlah alat penyambung ada 8. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 baut ya. Hitunglah luas penampang netonya. Tinggi plat atau bajanya ini 250 mm atau 25 cm. Tebal plat terkecil. Nah, ini tebal plat terkecilnya berarti ada 3 ya. 2 tambah 2 tambah 2, 6. Maka diameter lubangnya karena dia kecil ya, cuma 12 mili, maka D-nya adalah 12 mili ditambah 2. Sama dengan ya, 14 mili meter. Nah, sekarang kita cek ya, potongannya berarti ada potongan apa? Pertama sejajar, 1, 2, 3. Kemudian yang kedua, kita boleh pilih ya, tapi pilihnya itu yang mewakili. 1, kalau di sini saya tutup aja ya, 1, 4, 2, 5, 3. 1, 4, nah berarti zigzag ya. Berarti yang kelihatan ada berapa ini? Ada 5. Kemudian potongan 1, 4, 5, 3. 1, 4, 5, 3. Berarti cuma ada 4 baut. Berarti ada 3 bentuk ya. Nah, kita cek di potongan 1, 2, 3 ini kan bentuk yang lurus ya. Berarti H kali T, H-nya itu kan 250 nih. Kali tebalnya. Tebalnya berarti berapa? Tebalnya adalah 6 ya. Berarti yang kita lihat adalah tebal plat terkecil. Diambilnya ya. Karena di sini kan ada 2 macam tebal ya. Ini 8 totalnya, ke bawah totalnya 6. Kita cari yang terkecil yaitu 6. 6 dikurangi dengan 3 tebalnya di 6 sama diameter lubangnya ini 14. Maka ketemu 1248 mm persegi. Potongan selanjutnya H kali T sama seperti tadi. Nah, kalau sekarang berarti ada berapa lubang baut? Ada 5 ya. 5 kali T, T tadi 6 kali D. D-nya yang mana? D-nya tadi lubang, diameter lubang 14 ditambah S kuadrat. S itu yang mana? Jadi S adalah yang horizontal jarak. Nah, ini S kuadratnya 5 kuadrat karena dikali T tebal sama per 4 kali, ada 3 macam U-nya ya. Ini 1, ini U1, 1, ini U2, ini U1 nih, U1, ini U2-nya. Karena ada 4 vertikal ya, antar jarak tuh.
1 ke 4 jarak vertikalnya 50. 2 ke 4 dihitung juga 50. 2 ke 5 5 ke 3. Jadi ada 4. Kuadrat kali T per 4U ditambah S kuadrat. S-nya sama semua ya. Karena kan cuma satu sisi ini aja. Sisi-sisi ini aja sama semua. Cuma bedanya yang di U-nya ya, macam-macam. 4U1, ini U2, U3, U4. U1, U2, U3, U4. Seperti itu. H kali T tinggal masukkan ya. Kali 6 per 4 kali 50. Ketemu 1380. Di 1248. Dan potongan yang selanjutnya 1, 4, 5, 3. Kalau ini juga sama, S-nya cuma 1. Kalau ini U-nya berarti apa? Segini. 1 ke 4. 4 ke 5. Langsung ya. 4 ke 5. Terus 5 ke 3. Cuma ada 3. Nah, ini makanya sini 2. 2U. S kuadrat kali T. S-nya sama kayak tadi atas ya. 4U cuma 1. 4, 2U. Nah, ini ada yang ketinggalan ya, maaf ya. Oh, sebentar. 1 ke 4. Oh iya. Jarak 4 ke 5 ini. Nah, ini bedanya di sini. S-nya ini berarti berapa? Ini adalah jarak 1 ke 4. Ya kan? Jarak 1 ke 4 kan gini. Iya enggak? Jarak horizontalnya ya. Kemudian selanjutnya berapa? Baut 4 ke 5. 4 ke 5 ini jarak horizontalnya berapa? 0. 0 ya. 0. Berarti ini 0 di sini. Maka nanti di sini hilang. Karena kan apapun dikalikan 0 hasilnya 0. Kemudian jarak 5 ke 3. Karena kan 1, 4, 2, 3. Nah, jaraknya 50. Nah, ya. Kenapa ini cuma 2? Ini nggak ikut lagi karena S-nya adalah 0. Nah, jadi ketemu 1314. Kita bandingkan. Berarti kita pilih aneto yang memenuhi SNI. Ternyata kita cek maksudnya ya. Ternyata kalau menurut SNI nilai anetonya itu harus minimal 85% AG. Berarti nilai anetonya itu harus lebih besar dari 1275. Harus lebih besar. Ya. Dari itu kita cek dari bawah lebih besar ya, dari 1275 lebih besar. Yang ini kurang dari SNI ya. Maka ini tidak memenuhi. Terus gimana solusinya? Ya, diameter pakunya dikecilin ya. Dan yang kedua, susunan pakunya kan awalnya ini 3 tuh. Kita ubah jadi 2 aja misalkan. Itu contoh-contohnya ya. Nah,
Itu tadi adalah ininya. Kemudian kita akan langsung ya, contoh lainnya silahkan dibaca lagi sendiri. Luas penampang neto efektif. Nah, ada kata efektif, kenapa? Karena intinya luas neto tadi dikalikan dengan faktor efektivitas penampang. Berarti tadi kan udah nyari anet, sekarang efektif AE sama dengan U kali anet. Di mana U sama dengan 1 min X per L. Apa itu X? Apa itu L? X adalah eksentrisitas sambungan, jarak tegak lurus arah gaya tarik antara titik berat penampang komponen yang disambung dengan bidang sambungan. Nanti biasanya di tabel baja ada. Nanti saya buat tabel baja. Ini X. X contohnya ini kalau di ya, ada di itu juga di tabel baja ya, diketahui. Kalau L itu misalkan ini kalau las L itu sepanjang ini nih ya. Nah ini L. Nah, itu namanya L ya. Nah, ini. Kalau itu kan tadi las ya. Kalau misalkan baut L itu ya jarak sambungan. Ini kan baut di sini ya. Nah, ini L tuh ini. Nah, itu namanya L. 100. X ini enggak saya terangkan ya. Karena emang ini ada di di tabel baja. Hampir sama seperti mekanika bahan ya. Kita langsung aja ke evaluasi penampang ya. Evaluasi baja. Kita modul 3. Modul ke-3. Modul 3 sesi 2 maksudnya. Kelangsingan batang tarik. Nah, selain tadi mencari luas penampang ya, kita juga cek kelangsingan karena memang baja ini bentuknya kan beda ya sama beton ya. Dan salah satu keruntuhan pada baja itulah tekuk ya. Makanya kita perlu mengecek kelangsingannya, apakah dia terlalu langsing atau cukup atau berlebihan gitu ya. Dimana rumus kelangsingan dilambangkan inilah benda sama dengan LK dibagi R. LK adalah panjang dari batang tarik tadi, R adalah jari-jari inersia, ada di SNI, ada juga di tabel baja nanti ya, ada ya. Kalau untuk batang tarik utama, nilai maksimumnya adalah 140. Jadi nggak boleh terlalu langsing, kalau terlalu langsing bahaya ya. Jadi gampang tekuk. Dan untuk sekunder, batang tarik sekunder, maka dibatasi sampai 300. Nah, selain tadi ada tekuk ya, kemudian macam-macam tadi bukan keruntuhan ya, kegagalan ya pada sambungan misalkan ya, yang tadi bermacam-macam tadi.